Ketemu lagi dengan saya, Diana Anggraini. Kita masih dalam kuliah kewirausahaan. Materi kita kali ini adalah terkait dengan rencana pemasaran. Kita mulai dulu dari capaian pembelajaran kita dulu ya, gitu ya, bahwa dalam kuliah hari ini diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami pentingnya membuat rencana pemasaran dalam kegiatan kewirausahaan. Tidak hanya memahami, tapi perlu juga mengetahui komponen apa saja sih yang ada dalam rencana pemasaran. Ya, oke, kita langsung mulai dari pertanyaan. Apa sih rencana pemasaran itu? Silakan dijawab. Mestinya udah bisa dijawab loh ya. Kan kalian ini udah kuliah ke-11 loh. Paling nggak sudah mendapatkan, ya kan? Sudah mendapatkan bayangan sebenarnya apa sih gitu ya rencana pemasaran itu. Oke, silakan jawab di komen ya. Sip. Kita lanjut ya. Saya mau refresh sedikit ya tentang apa sih sebenarnya rencana pemasaran itu. Ya, saya mulai dari pemasaran, dari pasar. Pasar itu sebenarnya apa sih? Ya kan? Pasar itu kan sebenarnya tempat penjual dan pembeli bertemu. Ngapain ketemunya? Ngerumpi? Enggak dong, ya kan? Pasti untuk saling bertukar kebutuhan. Saya membutuhkan produk Anda dan Anda membutuhkan uang saya atau produk saya. Dan proses ini terjadi atau dikenal dengan istilah pasar. Jadi macam-macam ya, bukan hanya sekedar pasar tradisional, pasar modern, tapi sekarang dengan kemajuan teknologi juga kita bisa melakukan transaksi secara digital. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang rencana, ya kan? Rencana ini kan kaitannya sebenarnya menurut saya adalah bagaimana kita melakukan manajemen, ya, manajemen terhadap apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan pemasaran tadi. Ya, manajemen itu bisa kita artikan sebagai seni mengatur dan melaksanakan sebuah perencanaan. Tentunya perencanaan terkait rencana pemasaran. Jadi kalau kita tanya gitu kan sebenarnya manajemen pemasaran itu apa gitu kan ya. Manajemen pemasaran itu adalah sebuah proses. Ya, proses dari awal, mulai dari tahap perencanaan, ya, tahap membuat, melaksanakan produk, gitu kan. Terus membuat produk, gitu, menetapkan harga, melakukan promosi, dan juga melakukan distribusi barang. Ya, barang kita kenal ada barang dan jasa. Kalau barangnya berbentuk kita katakan sebagai barang yang tangible, kalau jasa tidak berbentuk kita bisa kategorikan sebagai barang yang intangible. Ya, buat diapakan sih sebenarnya proses itu? Tentunya untuk dipertukarkan tadi. Ya kan? Ketika dipertukarkan pasti kan ada kebutuhan-kebutuhan individu yang dipuaskan dari pertukaran tersebut. Ya, dan skala lebih besar memenuhi tujuan dari organisasi dalam skala besar. Ya. Oke, kita harus tahu dulu lingkungan pemasaran itu apa aja. Ya, kita harus memetakan dulu lingkungan pemasaran kita. Yang pertama adalah lingkungan pemasaran secara mikro, secara kecil yang berada dalam lingkaran kita, lingkaran produksi kita. Ya, kalau kita katakan sebagai lingkaran produksi kita, berarti yang pertama adalah pemasok atau supplier. Iya kan? Karena kan mereka yang mensuplai bahan baku yang kita butuhkan. Gitu. Kemudian ada perantara. Ya. Kalau kita tidak bisa membeli langsung kepada supplier, berarti kita menggunakan perantara. Atau misalnya kita tidak bisa mengirimkan langsung barang kepada konsumen, kita menggunakan perantara. Atau misalnya kita harus menjual, ya, kita juga bisa menggunakan perantara.
Kemudian ada distribusinya juga. Ya. Dan yang paling utama dari lingkungan pemasaran mikro adalah konsumen kita. Ya. Konsumen yang menggunakan produk kita, konsumen yang membeli produk kita, konsumen yang merasa bahwa ketika mereka menggunakan produk kita, itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Pesaing atau kompetitor juga masuk ke dalam lingkungan pemasaran skala mikro. Ya. Pesaing itu adalah orang yang sama-sama menjual produk sejenis dengan yang kita lakukan, kompetitor. Ya. Dia bisa menjadi ancaman loh buat kita. Ya, saya membuat pisang goreng, tetangga saya membuat pisang goreng juga sebelah. Konsumennya seputaran itu. Berarti kan kita rebutan konsumen. Lah gimana supaya saya bisa memenangkan pasar? Berarti saya harus membuat melebihi apa yang kompetitor saya buat. Saya harus membuat nilai lebih terhadap produk saya sehingga dapat diterima oleh seluruh konsumen. Dan lingkungan pemasaran yang mikro lainnya adalah masyarakat. Ya, kalau pelanggan tadi kan yang membeli produk kita, masyarakat ini kan ada yang akan membeli, ada yang belum. Tapi kita harus perlakukan seolah-olah dia adalah pelanggan potensial kita di masa depan. Oke. Sekarang yang kedua adalah lingkungan pemasaran makro. Ya, secara lebih luas. Kalau dibuat penggambaran, yang satu ini lingkaran kecil, satunya lingkarannya lebih besar lagi. Yang kecil tadi adalah yang mikro, yang besar adalah yang makro. Ya. Apa kondisi ekonomi? Ya, kita harus tahu di mana usaha kita lakukan. Di mana produk kita mau akan kita jual. Maka kita harus mengetahui kondisi lingkungan, kondisi ekonomi sekitar kita. Jangan sampai kita menjual barang dengan harga 10.000, ternyata kemampuan ekonomi dari masyarakat tidak mampu membeli 10.000. Gitu. Banyak ya barang yang gagal di pasaran karena tidak memahami ini. Ya. Jadi kadang-kadang produk pernah ada yang tanya kepada saya, Mbak, saya punya produk seperti ini, dan saya nilai ketika itu produknya adalah produk yang bagus. Tapi kenapa ya Mbak, kok nggak ada yang mau beli gitu? Kenapa ya kok tidak terlalu perkembangan produksinya yang diharapkan bagus ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ya itu ternyata strateginya salah konsumen. Ya konsumennya nggak mampu membeli produknya dengan harga sekian. Jadi apa dong harus dilakukan? Masa saya harus mengganti menjadi atau menurunkan standar? Enggak, kita harus menemukan konsumen yang tepat. Banyak cara, iya kan? Konsumen yang tepat tuh banyak cara. Gitu. Ya kalau nggak ada di dalam lingkungan itu ya kita keluar. Ya kan? Ya kalau ada biaya tambahan berarti itu adalah bagian dari harga yang akan ditawarkan. Kemudian kependudukan makro itu secara demografi. Kalau kita bicara demografi kan kita bicara apa? Usia, ya, gender, pekerjaan, pendidikan, budaya, tingkat sosial. Kita harus tahu itu. Karena pasti ini semua akan berpengaruh terhadap usaha yang kita lakukan. Kemudian faktor sosial budaya. Ya kan? Kalau kita bicara sosial budaya berarti kan kita bicara tentang kepercayaan misalnya. Ya kan? Bagaimana kesejahteraan masyarakat di sekitar situ. Ya. Nah, ini perlu dipahami. Apakah masyarakat di situ bisa menerima produk yang kita terima, produk yang kita tawarkan. Ya kan? Kalau misalnya sebagai contoh, misalnya masyarakat di Bali tidak memakan olahan dari sapi, gitu kan misalnya. Ya udah, kita jangan jualan itu di sana. Sama aja menurut saya sama aja kayak ya nggak bakal ada yang beli. Kalaupun ada yang beli paling cuma sedikit gitu. Mendingan kita cari di mana wilayah yang mungkin tidak bermasalah dengan itu.
Ya. Kemudian politik dan hukum. Ini juga perlu kita tahu. Ya. Misalnya di wilayah rumah saya gitu ya, di Depok. Ada aturan yang jelas ya terkait dengan peraturan daerah ya. Peraturan daerah itu sangat jelas di sana, tidak boleh menjual minuman keras. Ya kan? Padahal datang ke sini minuman beralkohol misalnya. Padahal Depok dengan Jakarta sebelah-sebelahan. Ya. Tetapi di Jakarta boleh. Nah, ini kan kembali lagi ke aturan hukum. Aturan hukum yang memang diterapkan oleh pemerintah daerahnya. Tentunya kan ada aturannya. Juga walaupun misalnya di Jakarta boleh, tapi kan tetap ada aturannya. Nggak boleh membabi buta, tetap harus ada etika yang harus mereka 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 taati. Misalnya juga dulu waktu saya pertama kali pindah ke Depok itu apa ya? Orang boleh berjualan 24 jam. Sekarang nggak boleh, ada aturannya. Ya. Jadi harus jam 2 misalnya harus tutup toko-toko itu. Kalau pedagang kaki lima beda ya. Tapi toko itu harus tutup. Tadinya 24 jam dan akhirnya jadi tempat nongkrong. Mungkin dianggap mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Tidak disepakati lah ya. Kemudian lingkungan pemasaran makronya gimana dengan kaitannya dengan teknologinya? Misalnya akses secara teknologi. Ya. Misalnya ya, kalau secara teknologi itu adalah misalnya kalau kita bicara tentang produksi media cetak. Ya kan? Media cetak itu kan berarti kayak koran gitu ya. Nah, kalau masyarakatnya di sana ternyata sudah mulai menggunakan HP untuk mengakses informasi, maka ini kan juga sudah harus dipertimbangkan apakah produksi media cetak kita akan sebanyak sebelumnya ketika masyarakat belum menggunakan HP sebagai alat bantu untuk mencari informasi. Kemudian juga kita harus perhatikan lingkungan alamnya. Ya, di lingkungan pemasaran. Apakah kita, ya kalau sebenarnya paling gampang, apakah kita berada di daerah yang rawan gitu misalnya. Ya kan? Ya kalau berada di ini kita juga harus mikir loh ya gitu. Jangan sampai kita kan melakukan usaha itu kan kita menginvestasikan sesuatu. Jangan sampai ternyata daerah yang kita tempati gitu ya, ternyata rawan banjir. Ya belum, baru 1 bulan berdiri ternyata sudah kena banjir. Ya. Nah, pentingnya riset dalam kita membangun usaha yang akan kita jalankan itu menjadi sangat penting. Dan dengan memahami lingkungan pemasaran, ya, kita akan berusaha meminimalisir potensi kerugian yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang kita masuk ke bauran pemasaran. Ya, bauran pemasaran ya kalau secara umum itu ada istilahnya 4P. Ya, 4P itu adalah produk, price, place, promotion. Gitu. Berkembang dengan berkembangnya produk jasa, maka tambah menjadi 3P. Ada proses, ada people, ada physical evidence. Kita bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya gitu ya dari P itu ya. P yang pertama, produk. Adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli dan digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Baik tangible ataupun intangible. Nah, klasifikasi produk itu ada 2. Produk konsumen dan produk industri. Produk konsumen itu ada produk yang langsung digunakan. Kita beli untuk langsung kita gunakan. Kalau produk industri kita beli untuk kita olah lagi, untuk menghasilkan produk yang baru, atau untuk dihasilkan produk yang lebih kecil ukurannya. Gitu. Ya, jadi misal ada ban, misalnya kalau produk industri itu bagaimana mobil-mobil itu nanti kan ada industri bannya sendiri, nanti ada mesinnya sendiri, ada tempat duduknya sendiri. Nah, itulah yang kemudian nanti di-assembly menjadi suatu produk baru. Nah, orang membuat produk itu ada alasannya. Yang pertama ya memang dia ingin membuat suatu produk yang belum ada. Ingat ya, bahwa produk itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan.
Jadi kalau saya merasa bahwa kebutuhan saya tidak bisa dipenuhi dengan produk Anda, kita ciptakan aja sendiri. Ya. Kemudian mengelola barang sisa menjadi suatu produk yang baru. Gitu kan. Sempat ada yang bertanya kepada saya, Mbak, produk-produk yang kalau misalnya dijual itu misalnya makanan, kok kalau nggak laku dikemanain ya? Kan nggak boleh dibuang. Gitu kan. Nggak boleh dibuang, nggak boleh dibuang pasaran, nggak boleh diperjualbelikan. Ya, ya nanti kemudian dia olah kembali. Bisa. Menjadi makanan ikan. Ya, atau apapun. Yang penting sudah tidak bisa berbentuk yang sama untuk diperjualbelikan. Dan memang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini biasanya mungkin ada kemiripan dengan produk baru, tapi kebutuhan konsumen itu adalah misalnya saya mau beli kursi tapi saya nggak kepengen kursi yang ada, jadi saya mau bikin sendiri versi saya sendiri. Dia buat gambar, dia buat list, dan dia coba tawarkan kepada pengrajin apakah dia bisa membuat atau tidak. Nah itu adalah produk. Kemudian kedua adalah price atau harga. Price ini adalah sejumlah usaha yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan barang dan jasa. Gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya harga itu merupakan manfaat berbanding nilai. Ya, kadang-kadang kita punya produk yang sama. Saya dan kalian punya produk yang sama. Tapi menurut saya barang ini mahal. Tapi menurut kalian murah. Padahal sama-sama loh. Nah, ini kan yang saya katakan, kebutuhan kita mungkin berbeda. Misalnya kita produk air minum aja. Saya bilang air minum tuh 5.000 aja udah kemahalan. Gitu ya. Jadi saya kalau mau ditawarin air minum dengan harga yang lebih mahal dari itu, saya nggak mau. Tapi kalian mungkin nggak. Kalian mau membeli dengan harga 10.000, 20.000, ya kan? Misalnya kalian dalam keadaan kehausan, gitu kan? Wah, pokoknya ada minuman apapun, gue beli dengan harga yang mahal. Silakan, itu pun berbeda. Padahal sebenarnya sama produk air minum. Atau kalian membeli produk itu di channel yang berbeda, antara di lampu merah, antara di kios pinggir jalan, antara di toko, atau pas lagi ada di kafe. Produknya sama, tapi harganya bisa berbeda. Dan kalian nggak masalah kok membeli itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan place. Ya, saluran atau tempat untuk menempatkan produk dan jasa yang dipasarkan. Ya. Kita kenal ada saluran pemasaran konsumen 1 tingkat, ya 2 tingkat, 3 tingkat. Ya. Semakin panjang tingkatannya, juga tentunya akan semakin besar harganya, gitu ya. Karena kan semakin tinggi tingkatannya, dia perlu misalnya kalau 1 tingkat tuh belinya 1 ton gitu. Nah 2 tingkat dia harus memecah itu 1 ton menjadi 1 kuintal, menjadi 10. Kemudian nanti dipecah lagi 1 ton, 1 kuintal, kemudian menjadi 10 kilo, menjadi 5 kilo, gitu ya, menjadi 1 kilo, sampai terakhir yang paling bawah misalnya beli. Kadang-kadang kita kalau di pasar itu ya, kalau saya di pasar kadang-kadang kalau lihat lagi orang ada orang mau beli barang, saya beli aja deh 1.000 gitu, ya kan? Nah, padahal 1.000 itu mungkin dapatnya dikit, ya pasti dikit ya, dibandingkan kalau misalnya kita harus beli dalam jumlah banyak. Tapi biasanya secara harga ketika membeli dalam jumlah yang lebih banyak, biasanya harganya juga akan lebih harga individualnya juga menjadi lebih murah ya. Kemudian ada promotion. Ya, promotion kalian sudah tahu ya. Ada penjualan perorangan, ada sponsorship, ada advertising, sales promotion, public relation, word of mouth marketing, atau sekarang electronic word of marketing, interactive marketing, personal selling, ya itu juga bisa. Kemudian 3P ya, people, untuk jasa. Kalau kita ke bank kan ada, kita dilayani. Kita akan bisa melihat bagaimana sih keandalan dari orang yang melayani kita, ya. Kemudian prosesnya kan ada. Ketika kita menitipkan uang kita untuk ditabung, prosesnya ada. Physical evidence-nya ada. Gedungnya itu ada. Ya. Nah, inilah
dan kemudian bisa menjadi komponen dari bauran pemasaran. Kemudian ada juga product life cycle. Product life cycle itu adalah terkait dengan diyakini bahwa produk itu dia memiliki satu daur hidup, ya, satu daur hidup dalam setiap prosesnya. Dia selalu dimulai dari proses introduction, growth, kemudian maturity, ya, kedewasaan, dan decline. Dan tiap-tiap tahapan ini memiliki strategi yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya introduction ya belum ada lah pelanggannya. Ya, biasanya perusahaan juga masih rugi karena biaya produksinya belum diseimbangkan dengan biaya penjualannya. Ya. Dan lainnya yang growth, maturity, dan segala macam, ya. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah upaya untuk membandingkan atau kalau saya katakan mencocokkan kemampuan internal dengan lingkungan eksternal. Kemampuan internal itu apa sih? Itu terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kita yang tahu loh produk kita. Kita tahu loh produk kita ini kuatnya di mana. Kelemahan dari produk ini apa. Kemudian kita berhadapan dengan kemampuan eksternal. Kemampuan eksternal ini terkait dengan kesempatan dan ancaman yang ada di luar. Bagaimana kita memanfaatkan kekuatan kita untuk meraih kesempatan yang ada di luar. Bagaimana kita menutupi kelemahan produk kita dengan kekuatan yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Kita lihat ya, tuh segmentasi. Segmentasi itu sebenarnya adalah kita menganggap pasar ini adalah satu. Kemudian kita membagi pasar ini ke dalam segmen atau kelompok yang bermakna, atau kelompok yang relatif serupa, atau kelompok yang relatif sama. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam satu kelompok ini dia memiliki kecenderungan yang homogen dalam segala aspek. Gitu. Tujuannya segmentasi supaya kita dapat melayani konsumen dan memperbaiki kompetitif perusahaan. Ya, misalnya kita punya segmen sekolah dasar atau segmen sekolah lah. Nanti kita bagi tuh ada SD, SMP, SMA, gitu kan? Nanti kita lihat, gitu. Langsung kita mulai bagi SD, SMP, SMA, kita mulai lihat produknya apa. Ya, produknya misalnya apa? Bahasa Inggris, matematika, misalnya IPA. Ya kan? Kita bisa milih nanti. Dari situ kita bisa nanti ketika kita sudah target, saya mau yang mana? Saya mau melayani pasar sekolah dasar untuk mata pelajaran matematika. Atau misalnya saya mau melayani satu pasar SMP semuanya, tapi hanya satu mata pelajaran. Atau saya mau melayani 3 mata pelajaran, tapi hanya untuk satu tingkatan saja. Silakan. Tapi pilihan itu semuanya ada konsekuensinya. Semakin kita berupaya untuk memenuhi seluruh target atau seluruh segmentasi yang ada, maka tentunya akan diikuti dengan pembiayaan. Diikuti dengan promosi atau aktivitas yang lebih besar. Ya, kita sudah belajar tadi, targeting juga sudah, ya. Kemudian yang terakhir adalah positioning. Positioning ini adalah sebenarnya tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar memberi kesan tertentu di hati konsumen. Jadi sebenarnya positioning itu bukan sesuatu yang dilakukan terhadap produk, tetapi sesuatu yang dilakukan terhadap benak dari konsumen. Oke, dasar melakukan positioning macam-macam ya. Ada atribut, ada price, ada quality, dan ada berbagai macam. Oke, begitulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ya bisa dipahami. Kalau nggak paham, silahkan bertanya. Saya tutup kuliah kita hari ini.
Salam sehat selalu, salam Pancasila.